guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau nge-share ke kalian semua berita yang lagi viral guys. Hari ini tepatnya tanggal 28 Maret pukul 10:28 terjadi aksi terorisme guys. Aksi terorisme ini dilakukan dengan cara bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makassar. Sebelum lanjut video ini, kita lihat dulu cuplikan video berikut ini. Data awal yang kita ketahui. Apakah ini artinya Pak, kalau dari yang Bapak gambarkan bisa dikonfirmasikan adalah sebuah bom bunuh diri Pak? Sementara patut diduga seperti itu dari kejadian yang terjadi di Tanggupan. Kasus bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar ini guys mengakibatkan satu orang korban jiwa, yaitu pelaku bom bunuh dirinya sendiri. Jadi ceritanya tuh pelaku bom bunuh diri ini dia mau masuk ke dalam gereja guys, tapi dia dihalangi oleh petugas keamanan gereja setempat. Karena dia dihalang-halangi oleh petugas yang ada, dia akhirnya menunggu dan berdiri di gerbang gereja guys. Selang 2 menit, yaitu pukul 10:30, ia tiba-tiba meledakkan dirinya sendiri. Untungnya tidak ada korban lain selain dirinya sendiri, hanya ada korban luka-luka yang terkena serpihan bom guys. Tentunya hal ini sangat disayangkan ya, karena ini cukup membuat takut orang-orang yang beribadah di gereja tersebut. Kita harap bersama supaya kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi, dan aparat kepolisian setempat bisa segera mengungkap aksi terorisme ini. Buat teman-teman semua, mari jangan sebarkan hoax yang berlebihan supaya rekan-rekan kita yang ada di sana tidak cemas dan tidak khawatir guys. Jadi kalian harus percaya berita-berita yang punya sumber yang benar seperti di TV dan yang lainnya. Kalau ada berita-berita hoax, berita-berita yang menakutkan, meresahkan masyarakat, kalian harus lebih pintar memilih agar kalian tidak termakan hoax. Jadi di video kali ini aku juga mau kasih lihat ke kalian 5 peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya. Yang pertama guys, ada aksi terorisme bom Tamrin. Jadi peristiwa ini terjadi pada tanggal 14 Januari 2016 yang lalu di kawasan Jalan MH Tamrin. Peristiwa ini juga diwarnai dengan aksi baku tembak antara polisi dengan pelaku selama 11 menit. Dan akhirnya polisi mampu melumpuhkan teroris ini guys. Dan kasus ini pun memakan korban sebanyak 5 orang yang tewas di tempat. Aman Abdurrahman alias Oman Rahman adalah pelaku yang melakukan aksi teror bom di Tamrin ini guys. Ia diduga mengajak para pengikutnya untuk mendukung kelompok negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Aksi ledakan bom itu total ada 8 orang tewas, baik dari sipil, pelaku, dan juga polisi. Yang kedua guys, ada aksi terorisme bom Kampung Melayu. Aksi bom bunuh diri ini terjadi di Kampung Melayu, Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 yang lalu guys. 2 ledakan bom terjadi sekaligus pada malam itu. Ledakan yang pertama terjadi di depan toilet halte Transjakarta Kampung Melayu sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Selang 5 menit kemudian, ledakan kedua menggelegar terjadi di terminal bus Kampung Melayu. Radiusnya sekitaran 10 meteran guys.
Dan ledakan bom yang terjadi jelang bulan suci Ramadan ini sempat menggemparkan warga sekitar. Orang-orang berkumpul berdatangan di lokasi tersebut untuk melihat serpihan potongan tubuh manusia yang berserakan di lokasi kejadian. Dan kejadian ini menewaskan 5 orang dan juga 10 orang yang menderita luka-luka. Yang ketiga guys, ada aksi terorisme bom di Surabaya. Dan peristiwa ini terjadi di 3 gereja sekaligus di kota Surabaya. Miris ya guys. Dan juga di depan pintu masuk Polrestabes Surabaya, Jawa Timur. Kejadian ini terjadi pada Minggu 13 Mei 2018. Ledakan pertama terjadi di gereja Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngangel. Disusul ledakan bom kedua di gereja GKI atau Gereja Kristen Indonesia di Jalan Diponegoro. Dan ledakan bom yang ketiga terjadi di gereja Pantekosta Jalan Arjuno guys. Dan setelah 3 ledakan bom tersebut disusul dengan ledakan bom yang terjadi di rumah susun belakang Polsek Tamang sepanjang Sidoarjo. Dan kemudian ledakan bom bunuh diri yang terakhir terjadi di pintu masuk Mapolrestabes Surabaya. Jadi total bom yang terjadi di Surabaya ini guys ada 4 bom sekaligus. Miris ya. Ledakan tersebut mengakibatkan 13 orang tewas dan 43 orang lainnya mengalami luka-luka. Dan mirisnya guys, pelaku bom di 3 gereja yang tadi itu adalah satu keluarga. Terdiri dari ayah, ibu, dan 4 orang anak. Pelaku diduga dari jaringan ISIS, yakni kelompok Jemaah Ansharut Daulah atau JAD dan Jemaah Ansharut Tauhid. Yang kelima guys, ada aksi terorisme bom Pospam Tugu Kartusuro. Peristiwa ini terjadi di depan pos pengamanan saat Idul Fitri tahun 2019. Dan terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juni. Pelaku bom bunuh diri ini bernama Rofik Asharudin. Ia merupakan warga Sukoharjo. Akibat dari ledakan bom itu guys, pelaku mengalami luka yang cukup parah. Jadi dia termasuk sial ya guys. Dia melakukan bom bunuh diri tapi dia sendiri nggak tewas. Tubuhnya ditemukan bersimbah darah dan tergeletak di dekat pos PAM Tugu Kartosuro. Dia pun diduga sebagai teroris yang bergabung dengan ISIS, guys. Pada November 2020 juga terjadi aksi teror di Sulawesi Tengah. Kelompok ini membakar gereja dan membunuh beberapa orang yang ada di sekitarnya, guys. Dan aksi ini menewaskan 4 orang warga. Nah, sekali lagi kita berharap bahwa kasus-kasus terorisme seperti ini tidak terjadi lagi ya guys. Dan kita berharap generasi-generasi selanjutnya tidak terpapar dengan ajaran yang seperti ini. Oke guys, itu dia video aku kali ini. Nantikan terus video aku yang lainnya. Thank you for watching.